Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan lisa'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Jumat pagi Masjid Risalatul Mustaqim rahimakumullah. Pertama, tentu kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini di tanggal 9 Dzulhijjah ini 1443 Hijriah, alhamdulillah kita masih diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kebaikan-kebaikan, diringankan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita. Kita mengambil rujukan kitab Ad-Da' wa Dawa yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita masih membahas tentang dampak-dampak perbuatan maksiat. Demikian banyaknya, kita sudah sampai pada dampak yang ke-25, yakni maksiat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabaikan pelaku-pelakunya. Mengabaikan itu cara Jawa ini sebutan direken kali Gusti Allah. Ini adalah satu kemalangan yang besar jika ketika seorang hamba itu sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergelimang di dalam kemaksiatan, tersibukkan dan terlenakan oleh gemerlapnya kehidupan dunia, sehingga mata hatinya tertutup dari melihat akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kita baca, wa min uqubatiha, dan diantara iqab atau hukuman bagi pelaku maksiat, annaha tastad'i nisyanallahi li 'abdihi. Perbuatan maksiat akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu mengabaikan wa tarkahu wa tahliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitanihi, dan
menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengabaikan hambanya dan meninggalkan hambanya tersebut. Wa tahliyatahu, dan menyerahkan urusannya baina nafsihi wa syaitanihi, kepada dirinya, maksudnya kepada pelaku maksiat itu sendiri dan setan-setannya. Artinya ini Gusti Allah itu sudah tidak ngurusi. Kalau orang itu tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka orang itu dibiarkan untuk mengurusi dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu dalam hidupnya itu di luar pertolongan Allah, dan diserahkan kepada setan-setannya. Jadi yang membimbing dia itu ya setan. Namanya setan itu ya pasti menjerumuskan, pasti akan menyesatkan manusia itu. Wa hunalikal halaku alladzi la yurja ma'ahu najatun, dan inilah merupakan puncak kebinasaan seseorang. Inilah yang merupakan puncak kemalangan seseorang. Sehingga orang seperti ini kalau tidak segera menghentikan kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia akan sulit diharapkan keselamatannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Insyaallah jenengan sudah sering mendengar surat Al-Hasyr, ayatnya ayat 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah ia perbuatnya untuk hari esoknya. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Mohon maaf, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri itu, setiap pribadi-pribadi manusia itu memperhatikan apa yang telah ia perbuatnya lighad, untuk hari esoknya. Artinya hendaknya seseorang itu melakukan introspeksi diri. Hendaknya seseorang itu melakukan muhasabah. Jadi meneliti kembali apa-apa yang sudah ia lakukan. Untuk apa? Ya untuk mempersiapkan hari esoknya. Hari esok yang dimaksud adalah hari akhiratnya. Jadi menghitung-hitung diri kita sebelum nanti kita sampai di yaumul hisab, di hari perhitungan amal. Jadi sadarin kita saat niki, insya Allah masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah di akhirat kayak sadar, itu namanya penyesalan. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penyesalan penghuni neraka. Ini jenenge getun niku mboten kena balik. Wong barang wis kadung. Ceritane kan kaya arek enom niku. Dikandani le badan aja banter-banter. Sing ngandani malah dianggap cerewet, dikira rewel bareng, lek wis tiba temenan sikile cuklek. Nah niki kait. Iya yo, kayak ngoten.
Nah cuklek sikil gak enek balik. Itulah orang-orang yang menyesal. Lebih-lebih penyesalan di hari akhirat. Ini sudah tidak ada lagi guna dan manfaatnya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan koreksi diri sendiri, bukan orang lain. Sehingga Rasulullah bersabda, "Tuba, beruntunglah orang itu liman saghalahu aibuhu an uyubin nas." Yang kesibukan dirinya untuk meneliti kesalahan-kesalahannya, untuk mengoreksi dirinya sendiri, menyebabkan dia itu tidak kober untuk meneliti orang lain. Itu manusia beruntung itu, selalu melakukan koreksi diri. Bahasanya lari-lari kampus niku self koreksi. Tuh kon niku napa artine? Wis pokoke goleki salahe awake dhewe-dhewe. Untuk apa? Li ghadin, untuk kehidupan akhirat kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mengetahui terhadap apa yang dikerjakan oleh hambanya. Allah itu maha teliti. Allah itu tidak mungkin salah. Maka nanti pengadilan yang paling benar itu ya pengadilannya Gusti Allah. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Yang ketika itu yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Beda dengan pengadilan dunia, Pak. Di pengadilan dunia ini kadang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Orang-orang yang benar bisa mendekam dalam penjara, orang-orang yang salah bisa bebas merdeka. Itu dunia. Tidak apa-apa orang dunia kok. Makanya kitab undang-undangnya kan namanya KUHP. Ya, kitab undang-undang hukum pidana. Karena uang habis perkara. Dunia biasa. Tapi jangan lupa nanti manusia itu pasti akan berhadapan langsung dengan yang namanya Qadhi Rabbul Jalil, hakim yang seadil-adilnya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan kita itu sekecil apapun akan dicatat oleh Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Apa dikira jenengan jauh-jauh dari rumah masing-masing datang ke Masjid Al-Ikhlas dulu, kemudian ke sini. Apa dikira tidak dicatat sebagai kebaikan? Jangan khawatir, Pak. Tapi nggak usah takon ngene malaikat. Oke, catatanku sakit ya, yo lumayan jari Rokib. Sing atit semaur, terus akan catatan di aku. Gawat lah ngoten niku. Maka kesempatan hidup ini sesungguhnya kesempatan kita untuk berbekal terhadap kehidupan akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ingat ini kan sangune mati. Tiang mati mboten sangu donya, Pak. Jare sapa to? Ya sangu. Nggih bener. Tapi donya sing di dharma baktikan di jalan Allah itu yang dibuat sangu. Karena nanti di alam kubur orang itu hanya butuh amal soleh. Lampu yang menerangi gelapnya alam kubur, misbahun mudhi ay amalun solih. Amal soleh yang dilakukan ketika di dunia ini. Nah ini penyadaran kepada kita. Luar biasa sekali ayat ini. Jadi sebelum kita itu terlambat, kita diberi oleh Allah Ta'ala warning. Bahasanya yang pinter warning. Warning niku lampu kuning. Mumpung dorong ketekan pati. Ayo sing hati. Memperbaiki diri sendiri. Nah ini yang ada kaitannya dengan materi kita, diabaikan oleh Allah, surat Al-Hasyr ayat 19-nya ini.
Wala takunu kalladzina nasuha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Karena kalau orang itu sudah lupa kepada Allah, akibatnya dia lupa kepada dirinya sendiri. Biasanya ngomongnya ngeten, konro aku sapa. Nah, niku lak lanang awake dhewe ya. Lek ditakoni kok jenengan jawab, lho gak ero lah kon sapa. Itu kan kesombongan sudah, karena lupa kepada Gusti. Itulah makanya di dalam sholat ada takbir, ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Ini seolah-olah menyadarkan kita bahwasanya kita ini adalah hamba yang lemah. Hanya Allah yang maha besar. Tidak ada ceritanya kemudian iki lo aku, tidak bisa. Jadi manusia itu makhluk yang lemah. Kita itu butuh kepada orang lain. Untuk sesuatu yang ringan saja, yang paling enteng mawon guyu niku lho, butuh wong liya, Pak. Coba ngenyan guyu dhewe. Ganti status itu sudah. Walaupun guyu niku sedekah. Tapi mosok isu-isu aja nek ngarep lawange omah guyang guyu dhewe. Mesti kan tetangga bertanya, mulai kapan? Itu penyadaran betapa manusia ini makhluk yang lemah. Kita itu butuh orang lain. Untuk berpakaian ini aja kita sudah melibatkan banyak orang, Pak. Ada petani yang menanam kapas. Ada pabrik kapas yang memintal menjadi benang, ada benang yang menenun menjadi kain, ada yang menjahit baru bisa dipakai. Kan pakaian kita ini kan asalnya dari kapas. Asalnya kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Sudah dilepas tidak usah dikenang, sudah menjadi milik orang lain. Bicara arek nom-nom ngoten. Kelambenan tok niku lho foto wong akeh, wong akeh ajenge sombong ya napa. Bahkan kalau kita membaca sejarah para nabi dan para rasul, ndak ada Pak nabi yang single factor itu ndak ada. Nabi loh di kelas ini, dia mukjizat loh. Nabi Musa itu loh punya tongkat mukjizat. Tapi beliau minta konco dalam berdakwah itu. Makanya nggih pun bener dakwah itu harus solid. Tidak ada dakwah Islam itu seorang diri. Kan begitu Nabi Musa itu sudah dibekali oleh Allah Ta'ala mukjizat. Tapi begitu diutus untuk melaksanakan tugas yang berat, idhab ila fir'aun innahu tagha. Musa, saiki wayahe Musa, awakmu nanggeni Fir'aun wis kurang ajar mulai. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, bekalilah aku untuk berdakwah kepada Fir'aun ini. Fir'aun ini kan raja besar ketika itu, ya termasuk bapak angkatnya Nabi Musa. Kan nggih beban psikologisnya cukup berat itu. Maka Nabi Musa minta permohonan, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku loh ya Allah. Ya Allah, berikan aku hati yang lapang. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya. Ini bukan perkara main-main. Menghadapi rojo sing almokong wal cengelu, wal kemelindi wal kurang ajaru. Kan nggih butuh hati yang lapang. Mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan berikan kelancaran terhadap pembicaraanku. Karena Nabi Musa itu kan cedal lah. Nabi Musa itu kok cara bahasa Inggrisnya niku velat. Jadi mboten patek cetha karena ininya ilatnya ini kan waktu masih kecil keselamat geni. Jadi lek ngomong rada cedal, tapi biasanya wong cedal itu pinter. Mudahkan napa lesan saya karena saya ndak patek cetha. Di samping itu Nabi Musa juga minta konco dalam dakwah. Waj'alli waziran min ahli. Mbok kula jenengan paringi konco Gusti. Niku lho, dulur lanang kula Haruna
akhi sing jenenge Harun. Nabi Harun ini secara retorika bahasa lebih cetha, tapi kedalaman ilmu lebih dalam Nabi Musa. Lebih tegas Nabi Musa. Nabi Musa itu tegas, tapi pelat. Jadi ketika Nabi Musa itu meninggalkan kaumnya 40 hari untuk menerima 10 firman Allah atau 10 undang-undang dalam kitab Taurat itu, yang kemudian disebut the Ten Commandment itu kan dititipkan Nabi Harun, itu umatnya dititipkan Nabi Harun, itu morat-marit Pak, itu dikacau oleh yang namanya Musa Samiri. Itu banyak yang morat-marit, sehingga Nabi Musa itu ketika pulang marah itu Nabi Harun cor sakniki dicengkeni, ya apa sih tak titipi delu ae morat-marit. itu menarik sekali. Maka ketika kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat akan kebesaran kekuasaan Allah, ini menjadikan kita akan mengingat akan kelemahan kita sebagai manusia. Itu tadi saya contohkan, kelasnya Nabi saja tidak bisa berjuang sendiri. Itulah makanya kita ini yang diistilahkan kolektif ya seperti itu. Kita harus bersama-sama. Karena mengurusi dakwah Islam, li'ilai kalimatillah ini bukan perkara gampang, bukan perkara sepele. Dan ini transaksinya langsung transaksi dengan Allah, gitu loh. Bargainingnya itu langsung dengan Allah. Inna wa hastara, sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah melakukan satu transaksi jual beli minal mu'minin, dengan orang-orang yang beriman, bi anna lahumul jannah, yang Allah Ta'ala menghargainya tidak main-main, itu diregani swarga, boten duit miliatan triliunan, swarga. Inna wa hastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ayo wong beriman, kata Gusti Allah, dolen nang aku wis, perjuanganmu, donyamu dolen nang aku, tak regani swarga. Apa yang lebih mahal dari surga? Kalau atasane dhuwit 2 miliar ae nggih sik. Misalnya ditekani wong, Pak Joko, aku njaluk sampean lereng dadi takmir ali kelas ya, tak kei dhuwit 2 miliar cash sakniki. Kira-kira ya napa? Milih ndi? 2 miliar ambil dadi takmir, milih pundi? Tampani. Takmir iso pindah masjid liyane. Jadi ku ukurane ngoten niku. Sepurane aku wis dol pinuku mbek Gusti Allah. Lek teges ngoten. 2 miliar gak ana apa-apane. 4 miliar mbo. Ini luar biasa sekali. Gusti Allah itu ngregani wong iman itu mboten murah, Pak. Makanya kita iman pun juga jangan main-main. Jadi seperti inilah kita berjuang. Ini insya Allah nanti kita puasa Arafah. Makanya mboten sarapan nih mangke. Coba kita perhatikan puasa hari Arafah ini loh. Gusti Allah memberi pahala apa? Saumu yaumu Arafah yukafiru sanatan matiyatan wal baqiyatan. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kok ndak hebat. Lek ono wong dina Arafah mboten poso, ya kita berbaik sangka sajalah. Berarti pawan enggak didosa. Ini kesempatan eman-eman, satu hari yukafiru sanatan matiyatan wal baqiyatan. Akan menghapus dosa satu tahun yang lalu, satu tahun yang akan datang. Tapi dosa cilik lho ngene iki, dosa gedhe nggih. Dan kemudian ndak usah wis aku gak didosa, iki poso aku. Saiki bamban maneh gak apa-apa, mboten ngoten. Ini namanya fadhailul amal, keutamaan amal. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau urusan-urusan pahala, sudahlah Pak, ndak mungkin keliru Gusti Allah niku. Sing perlu dipikir niku urusan dosa niku lho. Kalau pahala ndak mungkin tertukar. Seperti misalnya haji, 1 rakaat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Makanya mulai kaji gak sembahyang. Alasannya aku duwe celengan akeh iki. 30 dina nek Mekah mboten ngoten. Itu jenenge ya kaji mabur nih. Maksudnya ya keutamaan saja itu, bukan
jadi investasi yang kemudian dikalkulasi dengan kewajiban berikutnya. Tidak, justru orang itu kalau hajinya mabrur, min alamatihi, salah satu di antara tanda-tandanya ya semakin meningkat ibadahnya, semakin sregep, kepedulian ngurusi umatnya, itu ciri-ciri haji mabrur. Nah, baik, kembali kepada materi. Ketika orang itu sudah banyak bergelimang dalam kemaksiatan, maka dia itu akan lupa kepada dirinya sendiri dan Allah akan mengabaikannya. Ini adalah kecelakaan yang besar. Surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Ayat 20-nya. Ayat 20-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama memang orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai ashabul jannah, sebagai ashabun nar, sebagai calon-calon penghuni neraka, wa ashabul jannah, dengan orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon-calon penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan kemenangan, yang mendapatkan keberuntungan. Jadi podo-podo nyekel duit 1 juta misalnya, wong sing daftar jadi ahli surga dengan daftar jadi ahli neraka, orientasi berpikirnya sudah tidak sama. Nek sing daftar ahli neraka, ora duit 1 juta, ya apa iki tak tukokno pirang kupon ya, supaya engko iso tembus. Padahal Pak, dalam sejarah ndak ada ceritanya wong sugih gara-gara togel ning mboten wonten critane. Sing sugih sing menang nggih panggah bandare. Pun tawanya antiteni. Ngono kok wonten sing oke sing kepencut kali sing jenenge togel. Itu kan jebakan setan aja ini. Setan ini jebakan Batman aja ini setan. Jadi rasakan sesuatu itu menarik, menjanjikan, sesuatu yang indah, itu setan. Barang sing elek itu dirasakno enak, itu berarti sudah masuk dalam jebakan setan. Nopo biyen tahu mulai jenenge napa bro? Porkas, SDSB, ramean niku. Biasanya sing tumbas bapak-bapak, ibu-ibu aman. Mboten tahu tuku lek ibu-ibu isin kan titip. Tapi sanes jamaah mriki wonten. Itu menjanjikan keindahan-keindahan itu. Itu setan. Nanti kalau sudah di akhirat, pengikut-pengikutnya ini jalur pertanggungjawaban setan, dia akan lari. Yang setan itu kok jelumruh noto cara Jawa. Kamasali syaitanu id qala lil insani ukfur. Setan itu akan mengajak kepada manusia itu untuk berbuat ingkar kepada Gusti Allah. Dan kemungkaran, kemaksiatan dijadikan indah oleh setan. Falamma kafara, kalau sudah banyak yang mengikuti dia, qala inni bari'um minka. Wis lho ya karepmu lho, aku mek ngejak tok salam kon gelem. Nah itu kurang ajar setan kayak begitu. Itu orang-orang yang lupa kepada Gusti Allah akan gampang sekali dijerumuskan oleh setan. Dunia ini dirasa menyenangkan, dunia ini akan dirasakan indah, sehingga itu akan menutup mata hatinya dari kehidupan akhirat yang sebenar-benarnya. Tiang itu terlena kali kehidupan dunia, hidupnya itu tidak akan terpuaskan, Pak. Dunia ini semakin dikejar dia semakin lari. Ini seperti cewek cantik itu loh, ya malu-malu dikejar lari, marane gak diuber ngenteni, ngregetno itu dunia. Sing tahu nom mesti guyu nih. Itulah dunia itu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini kehidupan sementara yang bersifat menipu. Lah ngoten kok diperturutkan, diperjuangkan mati-matian.
yang tidak ada habisnya. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur, alhaakum ay saghalakum an taati rabbikum. Jadi yang dimaksud alhaakumut takasur itu kesibukan-kesibukanmu yang akan menjadikan kamu lalai dari ketaatan kepada Gusti Allah. Sing ngono mek nyontohi contone kok niki wae lho. Kena dhuwit mawon wis. Ya yen sapa sih Pak mboten butuh dhuwit, Pak? Mesti butuh, Pak. Tapi niku kita jangan lupa kita sudah bertransaksi kepada Allah dengan keimanan kita ini. Maka jangan dijual kepada yang selain Gusti Allah. Itu orang yang beriman. Makanya hartanya, jiwanya semua untuk berjuang di jalan Allah. Itulah nanti akan menjadi bekal kembali ke akhirat. Alangkah bahagianya orang itu kalau nanti di akhirat dia banyak membawa bekal. Karena perjalanan akhirat itu perjalanan yang cukup panjang. Kata orang Mesir, ini bukan ayat, bukan hadis ya. Ya omongan orang Mesir saja. Al maut safarun ba'id. Wong mati ku wong lunga adoh. Semakin jauh perjalanan tentu kita harus semakin banyak bekal. Kalau kita lunga adoh, sangu ngepres, itu wis alamat coro, Pak. Makanya niki lek sing badhe rekreasi benjing niku ten masjid-masjid niku nggih sangu sing kathah lho, Pak. Nek sangu ning ngepres nggih soro, Pak. Kalau kita mau pergi ke Malang, mungkin ndek dompet ngesak 1.000 sik tenang. Ten Surabaya wani ngesak 1.000. Ten Jakarta 100.000 wis bonek niku. Tapi coba kalau kita sanggup cukup ATM saja. Isinya wis unlimited sudah. Penak tuh sanggup ngoten niku. Aja nginep kebengen, golek hotel sing bintang 5. Duit wonten, mek karek gesek. Lek sing sanggup ngepres niku wau. Golek masjid. Lah masjid ditutup kabeh turu gerdu. Sorone pun sudah terbayang sudah. Itulah kembali ke akhirat itu. Beruntunglah orang-orang yang nanti ke akhirat dia itu punya banyak bekal. Sehingga ketika di alam kuburnya, kubur akan menjadi tempat yang indah. Ada pelayan-pelayan yang melayani dia. Itu kan luar biasa. Dan seperti ini penyadarannya kita ngaji. Coba kalau kita lihat contoh kecil mohon, sering saya contohkan itu. Ini pas Arema main, itu kira-kira ada ndak yang memikir soal sembayang? Ya nanti mirsani di Stadion Kanjuruhan itu lepas maghrib terus untuk pengumuman karena masuk adzan semua ambil air wudu. Wonten nanti maghrib berjamaah di lapangan ada sudah. Dan itu mayoritas anaknya orang Islam loh, Pak. Bukan bal-balannya yang jelek, bukan. Bal-balan itu netral, olahraga kok. Tapi mboten sembahyang ini. Berarti mereka sudah ya terlalaikan, sudah lalai. Padahal Gusti Allah sampun maringi peringatan, wala takunu kalladzina nasuwaha. Kamu jangan jadi orang yang lupa kepada aku sehingga nanti lupa pada dirimu sendiri. Akhirnya niku wae kontrol aku sapa. Ya ampun lah sampean sapa? Ulaika humul fasikun. Orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang lalai. Maka hati orang yang beriman selalu mengingat Allah. Apapun saja yang ia lihat, kejadian apapun saja yang ia rasakan, semua itu mengacu kepada zikrullah, mengingat Gusti Allah. Misalnya oleh rezeki, ini sadar, oh rezeki kita Gusti Allah yang harus saya syukuri. Misalnya kena ujian, ini kuasane Gusti Allah, ini kersane Gusti Allah, harus sabar. Itulah makanya Rasulullah dawuh, ajaban li amril mukmin. Wong mukmin iku tibane tiba penak tok. Inna amrohu kullahu lahu khair. Segala sesuatu yang menimpa dia itu jadi kebaikan. In asabahu khairan,
Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan syukur itu akan membawa kebaikan. Wa idza asabahu dharra, kalau dia ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, sabara, dia bersabar. Dan sabar pun mendatangkan kebaikan. Jadi mengalami apa saja selagi kita kembalikan kepada Gusti Allah itu akan enak, Pak. Tapi kalau kita kembalikan pada kemampuan pemikiran kita, kemampuan harta yang kita miliki, tidak akan selesai urusan itu. Rumusnya Allah lah sebaik-baik solusi. Allah lah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Niku sowok wiridnya orang yang beriman itu. Sudah sering saya contohkan, Nabi Ibrahim niku tok sing diwaca. Mboten sing rena-rena, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup. Tidak ada lagu cukup bagiku Allah. Nom-noman aku. Ambil joget-joget nanti. Andai kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu tidak menggantungkan kepada Allah, maka ya Allah akan berlepas diri. Satu riwayat sampai malaikat Jibril pun ketika menawarkan bantuan, wahai Ibrahim, apa perlu bantuanku? Nabi Ibrahim dengan mantap mengatakan, amma ilaika la. Lek nang sampean Jibril sepurane aku ora butuh apa-apa. Terus kadung hasbunallah. Akhirnya kita perhatikan bagaimana cara Allah itu menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah tidak menurunkan hujan yang lebat sehingga kemudian geningnya mati, tidak. Allah tidak mengutus angin yang kencang sehingga kemudian apinya padam, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada apinya itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Geni, jadilah kamu dingin. Ini untuk apa, Pak? Untuk menunjukkan bahwa ini loh mukjizat, ini loh kuasanya Gusti Allah. Lek banyu, lek geni kena banyu mati itu biasa. Lek geni kena angin gede mati itu biasa. Iso mati iso tambah barak. Tapi kalau kemudian api yang panas itu menjadi dingin, ini menunjukkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan ini menunjukkan sudah 5:30. Pun cukup. Iki poso kok ngelak lek suwe-suwe. Jenengan enak mek senden tok ngene mengguyang-guyu. Wong niki mboten imbang niki. Ya cukup lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya nggih. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita kelak kembali menghadap Allah Ta'ala, memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna